Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yulia Triandani, CPNS Kabupaten Lahat, Jabatan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa. Podcast ini bertujuan untuk menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Langsung saja, tanpa perlu berlama-lama, telah hadir 4 narasumber hebat kita pada hari ini, yang saat ini mengabdi sebagai CPNS di Kabupaten Lahat. Mari kita perkenalan terlebih dahulu ya, teman-teman. Kepada Kak Maya, silakan perkenalan. Halo teman-teman, nama saya Halo. Dwi Mayasari, Sarjana Ekonomi, Jabatan Pranata Kewilayahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat. Selanjutnya narasumber Halo. kita yang kedua, Kak Fadila, boleh perkenalan? Halo teman-teman, perkenalkan saya Fadila Rizky, Sarjana Psikologi, bertugas sebagai penata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Salam kenal. Salam kenal Mbak Fadila. Sekarang nih ada narasumber kita yang ketiga, kita sapa dulu Kak Mazika. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mazika Tridiala, Sarjana Teknik, Jabatan Penata Perizinan Ahli Pertama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat. Ya, dan ini narasumber terakhir kita, Kak Ria. Kepada Kak Ria saya persilakan. Ya, nama saya Lia Rahmiati, Sarjana Terapan Kebidanan, jabatan sebagai Bidan Ahli Pertama di UPTD Puskesmas Lahat Selatan. Ya, jadi hari ini kita mau membahas apa saja sih visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air kita. Kalau boleh tahu narasumber kita ini berasal dari daerah mana saja? Kalau saya berasal dari daerah Lahat. Sama, saya juga berasal dari Lahat. Sama, saya juga dari Lahat, tapi orang tua orang Padang. Ya, Kalau saya dari Pramuhuli, Kak, tapi untuk domisili saat ini di Lahat. ya, luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman kita ini semuanya berasal dari Lahat, jemaah kita. Kecuali Mbak Fadila ya. Boleh nih, kita tanya satu persatu ya. Sebutkan satu saja contoh rasa cinta tanah air dan bangsa menurut Mbak Maya nih. Gimana Mbak Maya? Kalau menurut saya, salah satu contoh rasa cinta tanah air dan bangsa yaitu dengan menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencemari sungai dan sumber air lainnya, guna menjaga lingkungan sekitar tetap asri dan terjaga. Seperti di Kabupaten Lahat, yang kondisi alamnya masih asri dan terjaga. Bukit barisan, air terjunnya, sampai hamparan hijau yang membuat Lahat punya suasana tenang yang susah dicari di kota besar. Luar biasa sekali ya penyampaian Kak Maya ini. Selanjutnya Kak Mazika, apa saja sih contoh cinta tanah air kalau dihubungkan dengan budaya dari daerah Lahat yang membuat Kak Mazika ini bangga menjadi warga asli Lahat? Baik, menurut saya di antara contoh rasa cinta tanah air jika dikaitkan dengan budaya, yaitu dapat kita tunjukkan dengan melestarikan budaya daerah yang ada. Sebagai contoh, Alhamdulillah seperti di Lahat ini,
masih memiliki banyak budaya-budaya baik yang masih dijaga sampai sekarang. Masyarakat Lahat dikenal dengan menjunjung tinggi nilai gotong royong atau biasa dikenal di sini dengan istilah bersama, terutama dalam kegiatan sosial dan adat istiadat. Jadi, ketika ada acara hajatan, maka masyarakat akan bergotong royong menyelenggarakan acara tersebut agar acaranya itu sendiri dapat terselenggara dengan baik. Kemudian juga di daerah Lahat ini, para orang tua kita masih mengajarkan kita nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, dan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah misalnya, maka masyarakat akan duduk bersama bermusyawarah mencapai mufakat agar masalah bisa terselesaikan dengan baik. Jadi, kalau boleh saya menambahkan, melestarikan budaya-budaya baik tadi akan dapat menggugah rasa cinta tanah air karena budaya merupakan jati diri dan identitas bangsa yang membedakan Indonesia dari bangsa lainnya. Di dalam budaya tersimpan nilai-nilai luhur, sejarah, dan perjuangan para leluhur yang membentuk karakter bangsa kita hingga saat ini. Ketika kita menjaga dan meneruskan budaya tersebut, maka akan tumbuhlah rasa memiliki dan kebanggaan sebagai bagian dari Indonesia. Rasa bangga inilah yang secara alami akan menumbuhkan cinta tanah air kita. Sekian menurut saya, Mbak. Luar biasa sekali ya penyampaian dari dua narasumber kita hari ini. Kita sudah ada dua contoh cinta tanah air, yang satu mengenai menjaga lingkungan, yang satu lagi menjaga nilai budaya. Nah, kita langsung tanya juga nih narasumber kita yang ketiga, Mbak Ria. Kalau Mbak Ria, apa wujud dari cinta tanah air yang bisa Mbak Ria lakukan? Ya, Mbak Yuli, karena saya bekerja sebagai bidan di Puskesmas Lahat Selatan, wujud cita tanah air yang bisa saya lakukan adalah melayani masyarakat dengan profesional. Salah satu contohnya, kami bidan di Puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil ke desa-desa. Kami datang mulai dari desa yang terdekat yaitu Desa Tanjung Payang sampai desa yang aksesnya agak jauh yaitu Talang Sejemput, dengan tujuan untuk berbagi ilmu demi mewujudkan ibu hamil yang sehat dan berpengetahuan luas. Nah, soalnya masalah yang sering kita hadapi kebanyakan adalah ibu-ibu hamil itu tidak tahu harus apa dan bagaimana agar kehamilannya itu terlaksana dengan baik gitu, sehat. Ya, untuk itu kita datang lebih dekat kepada mereka. Pak, diharapkan ibu hamil mempunyai pengetahuan pentingnya makan yang bergizi, pentingnya minum multivitamin, dan pentingnya memberikan ASI eksklusif pada bayi. Sehingga ibu hamilnya sehat, melahirkan bayi-bayi yang sehat, kedepannya akan menjadi anak-anak yang cerdas. Ya, luar biasa sekali ya penyampaian dari Mbak Ria ini mengenai cinta tanah air di bidang profesi sebagai bidan ya. Nah, kalau yang menurut Mbak Dila gimana? Visualisasi apa sih yang membuat Mbak Dila cinta sama tanah air dan bangsa? Oke Kak, kalau dari saya sendiri, cinta tanah air itu berasal dari diri sendiri Kak. Adapun untuk menggugah cinta tanah air dan bangsa, itu bisa ditunjukkan dengan bangga memakai baju batik. Contohnya saja di lingkungan ASN yang memakai baju batik setiap hari Kamis dan Jumat. Selain itu, kita juga bisa menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah yang kita temui saat berjalan. Bisa juga kita terus berprestasi dan membuat bangga nama Indonesia. Cinta tanah air itu, Kak, bukan hanya diucapkan saja, tetapi harus diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Cinta tanah air itu sangat penting untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan persatuan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan yang ada, Kak. Ya, betul sekali ya. Cinta tanah air itu bukan hanya kata-kata yang diucapkan saja, tetapi juga harus aksi. Luar biasa sekali ya penyampaian dari narasumber kita, 4 orang CPNS dari Kabupaten Lahat. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat dari narasumber kita ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memvisualisasikan cinta tanah air. Saya pribadi memvisualisasikan cinta tanah air dengan cara mencintai produk lokal, khususnya di daerah Lahat, yang memiliki banyak sekali produk lokal dalam hal makanan seperti lemang, lempok durian, atau makanan khas dusun lainnya. Oke, sampailah kita di penghujung podcast hari ini. Semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tetap bersama-sama bangga berbangsa, Bernegara negara Negara Indonesia. Indonesia. Indonesia.